Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kurikulum menurut para ahli. Menurut Sagiwinoto pada tahun 2017, kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dikembangkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara seimbang dan berjalan secara integratif. Lalu ada menurut Riana Nurmalasari DKK 2015, kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis kompetensi dan karakter secara terpadu yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum tingkat satuan atau yang sering dikenal dengan KTSP. Lalu yang terakhir dari Said Daminus 2016, kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategi meningkatkan pencapaian pendidikan. Belajar merupakan suatu proses dari sebuah perkembangan hidup manusia. Dengan belajar, manusia melakukan perubahan kualitatif individu, sehingga tingkah lakunya berkembang. Semua aktivitas dan presentasi hidup manusia tak lain adalah hasil dan belajar. Belajar itu bukan sekadar pengalaman, akan tetapi belajar adalah suatu proses dan bukan suatu hasil. Karena itu, belajar berlangsung secara aktif dan integratif dengan menggunakan berbagai bentuk perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pelajaran dalam beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan yang kemudian dikemas dalam bentuk tema. Menurut Sutirjo dan Mamik, pembelajaran tematik yaitu merupakan bentuk pengintegrasian pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang terkandung dalam pembelajaran dengan menggunakan sebuah tema. Pengetahuan guru tentang karakteristik anak usia SD menunjukkan bahwa subjek belum paham sepenuhnya tentang karakteristik anak usia SD. Hal ini ditunjukkan dengan subjek menjelaskan karakteristik siswa kelas rendah kurang lengkap dan belum bisa menjelaskan secara komprehensif. Tanpa adanya tindak lanjut untuk memahami karakteristik siswa SD di sekolah dasar, ini menjadi salah satu yang mempengaruhi guru belum maksimal. Hambatan yang dialami guru adalah keterbatasan pemahaman tentang konsep perkembangan anak usia SD. Karena pengetahuan konsep hanya diperoleh pada saat kuliah pendidikan dan berdampak pada ketidakmampuan guru menggali karakteristik siswa SD kelas rendah. Sedangkan karakteristik pembelajaran tematik menurut Trianto 2011 menyatakan yang pertama ada berpusat pada siswa. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sehingga guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Pembelajaran tematik memberikan pengalaman langsung kepada siswa atau direct experience. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Selanjutnya, pemisah mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran tematik, pemisah antara mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitannya dengan kehidupan siswa. Selanjutnya, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Pelajaran tematik yang menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Nah, materi yang selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran tematik. Guru menjadikan model pembelajaran tematik sebagai jadwal dengan mata pelajaran. Media pembelajaran yang digunakan sangat sederhana dan terkesan ada-adanya saja. Guru lebih banyak menggunakan metode ceramah, tugas, dan drill. Kurang maksimal dalam mengkaji dan mengeksplorasi tema yang disajikan. Pada tahap evaluasi,
guru sudah melaksanakan proses evaluasi dalam pembelajaran tematik. Guru menindaklanjuti hasil evaluasi siswa yang kurang dengan remedial, pemberian tes, dan notes dengan melalui 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Faktor-faktor yang menghambat dalam pembelajaran yang pertama itu ada kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran ini selalu memicu kepada waktu. Waktu yang digunakan oleh guru di dalam kelas itu selalu tidak sesuai dengan waktu yang sudah disusun di RPP gitu. Nah, untuk yang kedua ada penilaian dalam kurikulum 2013. Nah, dalam penerapan kurikulum 2013, masalah yang dihadapi adalah penilaian. Tidak adanya sistem aplikasi yang jelas untuk digunakan dalam penginputan data dan rumitnya proses pengolahan nilai pun menjadi penyebab permasalahan itu terjadi. Yang ketiga adalah sumber belajar. Salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran adalah sumber belajar. Ketersediaan sumber belajar dapat mendorong peningkatan kemampuan siswa dalam memahami materi ajar. Pada sistem pengajaran tradisional, sumber belajar masih terbatas pada informasi yang diberikan oleh guru, sehingga aktivitas belajar siswa kurang berkembang. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan sumber belajar dapat semakin berkembang. Guru harus mampu memilih sumber belajar yang sesuai agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan alokasi waktu. Nah, yang keempat ada alokasi waktu di SD. Banyaknya materi dalam kurikulum 2013 dan kurangnya waktu pelajaran terkadang membuat satu tema selesai yang seharusnya selesai dalam waktu 1 bulan tidak terkejar. Guru tersebut menyiasatinya dengan menyesuaikan dengan silabus yang telah diberikan oleh pemerintah. Yang kelima, materi pembelajaran dalam kurikulum 2013 untuk kelas rendah. Materi pembelajaran dalam kurikulum 2013 untuk kelas rendah dianggap sangat sulit, terutama dalam teks bacaan. Panjangnya teks bacaan untuk kelas 1, terutama untuk peserta didik yang belum dapat membaca, sehingga guru menyiasati dengan mengajarkan membaca terlebih dahulu dan tidak mengajarkan buku tema. Suatu kewajaran apabila peserta didik kelas belum mampu membaca, karena dalam peraturan pemerintah tidak terdapat persyaratan untuk masuk SD anak sudah dapat membaca, sehingga itu merupakan tantangan tersendiri untuk guru kelas rendah khususnya kelas 1. Nah, yang ke-6, keterlambatan buku. Keterlambatan buku tersebut terjadi karena sistem administrasi yang rumit, sehingga sering terjadi keterlambatan datangnya buku. Guru mensiasati dengan menggunakan buku KTSP terlebih dahulu, karena antara KTSP dan kurikulum 2013 memiliki kesamaan. Kesamaannya adalah pembelajaran sama-sama berorientasi pada peserta didik. Keterlambatan buku seharusnya dapat disiasati dengan menggunakan e-book yang tersedia di internet, bukan menggunakan buku KTSP yang jelas berbeda dengan kurikulum 2013 dari materi pembelajaran. Apabila guru menyiasati keterlambatan datangnya buku dengan menggunakan buku KTSP, itu merupakan solusi yang kurang tepat. Upaya guru dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang pertama, guru telah mengomunikasikan permasalahan proses pembelajaran pada pihak sekolah. 2. Guru berupaya mengomunikasikan permasalahan proses pada guru-guru sejawat lainnya secara terbuka. 3. Guru berupaya mendampingi terus-menerus siswa yang kekurangan dalam mengalami materi pembelajaran. 4. Kepala sekolah sudah berupaya meningkatkan kualitas guru dengan mengikut sertakan guru pelatihan-pelatihan. 5. Guru belum mengomunikasikan kesulitannya dengan pihak luar. Guru masih mengatasi sendiri hambatan pembelajaran. 6. Guru berupaya berkonsultasi dengan kelompok guru KKG. Nah, itu adalah upaya guru dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pembelajaran tematik.